Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan membahas editorial hari ini, memuliakan hak pilih. Bang Gaudens, kalau kita melihat sebetulnya kan KPU sudah melakukan langkah yang berusaha banget ini kalau saya lihat dari 187 juta bertambah sekitar 5 juta jadi 192 juta. Memang kan penduduk kita sangat banyak, kemudian tempat tinggalnya juga begitu banyak. Ini kan sesuatu yang sebenarnya kita harus apresiasi. Tidak perlulah untuk kemudian sampai setiap orang itu diselamatkan hak pilihnya. Karena mungkin juga jangan-jangan memang tidak mau memilih, kalaupun dibantu untuk dapat hak pilihnya. Bagaimana Bang? Ya, harus dipisahkan antara hak memilih dan hak untuk menggunakan hak pilihnya. Tidak ada larangan orang menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih. Jadi itu dua hal terpisah. Tetapi negara berkewajiban memenuhi hak pilih setiap warga negara. Jadi setiap warga negara, bukan beberapa warga negara atau sejumlah besar warga negara. Itu artinya satu warga negara pun harus dipenuhi hak pilihnya. Jangan sampai administrasi kependudukan maupun administrasi kepemiluan itu menghambat orang untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti apa model menghambatnya? Kita tahu misalnya di dalam undang-undang administrasi kependudukan adanya IKTP itu, KTP elektronik itu salah satu bukti sebagai warga negara dan juga bukti bahwa sudah berumur 17 tahun. Sudah cukup umur untuk memilih, begitu ya? Sementara di undang-undang pemilu itu kan orang yang berhak memilih itu syaratnya sederhana sekali, 17 tahun atau lebih, menikah atau pernah menikah. Jadi sangat sederhana, sesederhana itu syaratnya. Tetapi di dalam prakteknya banyak sekali kalau kita lihat mulai dari pemilu pertama di era reformasi dari 99 sampai sekarang itu, persoalan DPT, daftar pemilih tetap itu bukan lagi DPT itu tidak lagi disebut sebagai daftar pemilih tetap, tetapi daftar persoalan tetap. Karena setiap 5 tahun itu karena selalu ada persoalan. Selalu ada. Kalau kita melihat kan sebetulnya sudah banyak yang dicoba dilakukan, tapi karena memang aturan administrasinya mengatakan harus ada KTP elektronik. Di dalam episode sebelumnya kita sudah pernah bahas, Bang Gaudens, bahwa di tanggal 17 April nanti akan ada 5.000 ya. Iya, 5.000 orang yang berusia 17 tahun. Nah, itu kan hal-hal yang memang sulit dihindarkan. Katakanlah ambil contoh yang 5.000 orang ini. Apa kira-kira solusi yang bisa diberikan kepada mereka? Karena memang untuk memberikan KTP elektronik kan butuh waktu, butuh proses. Ya, tadi saya bilang di dalam undang-undang kependudukan itu kan seseorang boleh mendapatkan KTP itu kalau sudah berusia 17 tahun, menginjak 17 tahun. Tetapi mengurus IKTP itu kan tidak harus tunggu 17 tahun. 17 tahun itu kan terbitnya. Nah, mestinya ada solusi cerdas gitu untuk mengakomodasi hak pilih mereka ini. Apa misalnya? Tentu ada surat keterangan pembuatan IKTP atau disebut suket. Tetapi kan di dalam undang-undang pemilu tidak ada tidak boleh lagi ya? Tidak boleh lagi menggunakan suket. Yang dibolehkan itu hanya KTP elektronik. Tetapi pengurusan KTP elektronik bagi mereka yang pada tanggal 17 April itu genap berusia 17 tahun, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan IKTP pada saat itu. Karena itu ya memang kondisi objektif memang mengharuskan adanya suket itu. Solusinya apa kalau memang kan undang-undang pemilu sudah tidak membolehkan ada suket, tapi faktanya bikin IKTP itu kan tidak bisa di hari yang sama itu langsung keluar saat itu juga. Solusinya apa? Solusi yang paling tepat itu KPU harus mengeluarkan surat keputusan. Karena KPU itu kan satu-satunya lembaga yang bisa mengeluarkan aturan pelaksanaan terhadap undang-undang pemilu. Dia yang paling berwenang untuk mengeluarkan aturan itu. Nah, tentu di dalam mengeluarkan itu patokannya tetap pada bagaimana hak asasi, hak dasar warga itu tidak boleh dicederai hanya karena persoalan administrasi. Belum lagi kalau kita berbicara masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan kartu kependudukan hanya karena mereka tinggal di kawasan hutan lindung misalnya. Karena memang tidak boleh. Perbatasan. Ya, hal-hal seperti itu kan harus dicarikan jalan keluar, apalagi masyarakat adat atau di daerah pedalaman. Ini kan persoalan-persoalan yang
harus segera dicarikan jalan keluar sebelum tanggal 17 April. Kalau melihat ini kemudian seandainya KPU tidak juga mengambil keputusan, Bang, bahwa katakanlah kita ambil contoh yang 5.000 orang yang pada tanggal 17 April akan berusia 17 tahun. Jadi kemudian apa? KPU melakukan pelanggaran untuk kemudian abai terhadap hak pilih 5.000 orang ini atau seperti apa? Kalau kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi, setiap pelanggaran hak pilih itu adalah pelanggaran atas hak asasi manusia. Oh. Karena di dalam konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan yang membolehkan IKTP sebagai salah satu syarat untuk mencoblos itu tahun 2014 ya, pada saat itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan di sana ditegaskan tegas-tegas dikatakan bahwa itu pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu negara yang baik, negara yang beradab tidak boleh melanggar hak asasi satu warga negara pun. Kita melihat katakanlah bukan 5.000 orang tadi itu, Bang. Orang yang hanya membawa KTP elektronik tapi namanya tidak ada di dalam daftar, itu kan hanya boleh mencoblos di akhir-akhir biasanya. Ya, 1 jam sebelum ditutup. 1 jam sebelum penutupan. Saya pernah melihat di beberapa TPS itu sangat sulit karena justru di beberapa TPS itu ada yang lebih banyak yang tidak mendapatkan atau tidak tercantum namanya dan mereka hanya membawa KTP elektronik. Kalau kemudian waktunya tidak cukup itu seperti apa? Ya memang itu jadi persoalan untuk pemilu 2019 ini. Ini persoalan yang bisa diprediksikan. Karena pertimbangan untuk pembentukan satu TPS itu kan 240 pemilih ya. Kalau dilihat dari jumlah kenaikan yang begitu signifikan jumlah pemilih itu berarti di Jakarta misalnya bisa sampai 270 orang untuk satu TPS. Jadi lebih 30 ya? Lebih 30 dari aturan yang dikeluarkan oleh KPU. Jika itu yang terjadi tentu membutuhkan banyak kertas suara. Betul. Nah, kalau kertas suara untuk mereka saja itu sudah banyak gitu, bagi mereka yang hanya boleh untuk mencoba 1 jam sebelum penutupan, tentu bisa saja dengan alasan tidak ada kertas suara lagi, mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Jadi yang bagus tuh aturan itu bisa mengantisipasi setiap persoalan yang akan muncul. Itu cukup hanya diatur dengan peraturan KPU atau harus ada Perpu mungkin atau apa? Peraturan KPU sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Apa yang harus persis diatur oleh peraturan KPU itu sebetulnya? Tadi kan saya katakan, kalau kita lihat misalnya dari 1 Januari 2019 sampai 17 April 2019 itu pemilih baru, pemilih pemula itu berjumlah sekitar 6 juta orang. Yang berusia 17 tahun pada tanggal 17 April itu 5.000 orang. Nah, bagaimana mengatasi sementara DPT sudah ditetapkan gitu. Ini kan persoalan yang mestinya bisa diantisipasi oleh KPU. Dalam antisipasi itu tentu bisa dialokasikan berapa jumlah kertas suara untuk setiap TPS nanti. Kalau ini sesuatu yang baik, tapi kalau kemudian ada yang berpikir, jangan-jangan di dalam KPU juga, bahwa sudahlah kita selamatkan yang sebagian besar saja. Kalau memang pada waktunya nanti ada sebagian kecil sekali yang terpaksa kemudian tidak bisa menggunakan hak pilih, yaitu sesuatu error yang wajar dalam satu sistem. Kita bahas nanti, Bang, di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gorden, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita dengarkan dulu ya pemirsa Metro TV yang saat ini sudah terhubung dari yang pertama dari Surakarta, Jawa Tengah, ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang, silakan Pak. Semoga selalu. Ya, amin. Silakan Pak. Ya, terkait dengan memuliakan hak pilih. Jadi terkait dengan pemilu legislatif maupun Pilpres 17 April 2019, kami sebagai masyarakat melihat bahwa kesiapan KPU terkait dengan pemilu tersebut sudah relatif baik. Ini hanya terletak pada kaitannya dengan daftar pemilih tetap. Jadi begini, terkait hal tersebut kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk Babinsa seluruh Indonesia yang kemarin sudah mendapatkan